kembali bertemu dalam ibadah kita sekolah minggu hari ini. Ayo sebelum kita mulai, kita mau satu dalam doa dulu. Semua bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, kami semua ada dengan tubuh yang sehat untuk kembali beribadah kepadamu. Tuhan, beracara di tengah kami, urapi setiap kami Tuhan, biar pujian kami boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami siap mulaikan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kiranya sukacita Tuhan ada di dalam hati kita semuanya. Karena dengan hati yang penuh sukacita, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Ya, kita akan masuk dalam pujian kita yang kedua, Glory, Glory, Haleluya.
tutup matanya, kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai memuji Engkau. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, menerima setiap butir firman-Mu. Urapi kakak yang melayani kami pada pagi hari ini, biar Tuhan apa yang disampaikan boleh mendapat tempat terbaik dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi papa, mama, kakak-kakak yang menemani adik-adik dalam ibadah online pagi hari ini. Pada minggu pertama bulan ini, kalian sudah belajar 1 perintah dari 10 perintah Tuhan. Apakah kalian masih ingat? Ya, pinter, semua pandai. Perintah Tuhan itu adalah jangan membunuh. Perintah ini terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 13. Minggu yang lalu kalian juga sudah belajar beberapa orang yang tercatat di dalam Alkitab melanggar perintah Tuhan ini. Hari ini kalian juga akan belajar seorang tokoh Alkitab lagi yang melanggar perintah Tuhan, jangan membunuh. Tokoh ini adalah seorang raja. Dia membuat rencana pembunuhan untuk membunuh bawahannya. Siapakah nama raja ini? Kalian dapat baca di dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 27. 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 27. Judul bacaan ini adalah Daud dan Batsheba. Kalian nanti baca secara lengkap ya, cerita ini bagus sekali. Bersama papa mama, kalau anak kecil boleh dibantu. Nah, apa isi cerita dalam bacaan ini? Cerita ini menceritakan tentang Raja Daud yang membuat suatu rencana pembunuhan untuk membunuh bawahannya. Mengapa Daud ingin membunuh bawahannya? Daud menyukai seorang perempuan yang bernama Batsheba. Batsheba adalah istri Uria. Daud membuat rencana untuk membunuh Uria. Uria adalah bawahan Daud. Uria adalah tentara perang yang selalu berperang melawan musuh kerajaan Daud. Daud pada suatu hari menulis surat kepada Yoab. Di dalam surat tersebut, Yoab Daud menyuruh Yoab untuk menempatkan Uria di barisan terdepan saat bertempur melawan musuh. Yoab harus menempatkan Uria di barisan terdepan saat bertempur dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian Yoab harus meninggalkan
pasukannya supaya Uria mati terbunuh. Surat ini ditulis Daud dan disampaikan kepada Yoab melalui Uria. Uria yang menyampaikan surat ini kepada Yoab. Ketika Yoab membaca perintah ini, dia segera melaksanakannya. Uria ditaruh di barisan paling depan saat dia melawan musuh yang sangat hebat, yang sangat kuat. Sehingga pada saat mereka musuh menyerang dan berperang, maka banyak tentara Yoab yang gugur, termasuk Uria. Uria juga mati terbunuh. Daud berpikir bahwa kalau Uria mati, Daud bebas mengambil Batsheba sebagai istrinya. Daud juga berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang diperbuatnya. Tapi Daud lupa. Tuhan adalah pribadi yang maha tahu. Tuhan yang melihat apa yang diperbuat oleh Daud. Dan perbuatan Daud ini jahat di mata Tuhan. Dia merencanakan pembunuhan terhadap Uria. Nah, adik-adik, pada akhirnya Tuhan menegur Daud melalui nabinya yang bernama Natan. Untung adik-adik, pada saat Nabi Natan menegur Daud, Daud segera bertobat. Dia meminta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni Daud. Tapi Daud tetap harus menanggung hukuman akibat dosa yang diperbuatnya. Pada akhir cerita ini dikisahkan bahwa anak yang lahir dari Batsheba, anak Daud, akhirnya mati. Dan banyak lagi akibat perbuatan Daud yang harus Daud tanggung, harus Daud jalani akibat perbuatan dosanya. Nah, dari kisah pagi hari ini kita belajar bahwa jangan ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, rencana yang jahat terhadap orang lain. Dan kita juga belajar bahwa Tuhan Maha Tahu. Tuhan melihat semua perbuatan kita, baik yang baik, baik yang jahat. Mata Tuhan melihat. Adik-adik, apakah kalian pernah melakukan perbuatan yang menurut kalian tidak ada yang melihat? Coba, siapa di sini yang kalau papa mama tanya, kamu sudah belajar? Kalian jawab pada papa mama, sudah pak, sudah ma. Padahal kalian seharian bermain, tidak belajar. Atau kalian berbohong kepada guru kalian. Saat guru kalian bertanya, mengapa kalian tidak mengerjakan PR ini? Saya sakit bu, saya tidur. Padahal kalian lelah, tertidur karena capek main game. Nah, itu semua kamu lakukan, tidak ada yang tahu, kamu berbohong. Tidak ada yang tahu, baik orang tua maupun guru kalian.
tapi itu juga dilihat oleh Tuhan. Maka adik-adik, kita harus belajar selalu untuk selalu taat. Kita sudah belajar mengenai ketaatan ini ya beberapa bulan yang lalu, bahwa kita harus taat kapanpun dan dimanapun, baik dilihat maupun tidak dilihat, tidak ada yang lihat, kita harus taat, adik-adik. Nah, sebagai penutup kita baca di dalam ayat masih adik-adik, Amsal 15 ayat 3. Ayo adik-adik kita baca sama-sama. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, adik-adik, kita tutup ibadah ini dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikan kepada kami hati yang baik Tuhan. Kami tidak mempunyai rencana yang jahat, pikiran yang jahat terhadap orang lain. Beri kami hati yang mau selalu dinasehati, ditegur, agar kami memiliki hati yang selalu taat dan dengar-dengaran pada setiap perkataan firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk perlindungan-Mu, pemeliharaanmu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan menjaga, melindungi kami, orang tua kami, guru-guru kami, sehingga kami minggu depan dapat kembali beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mata Tuhan melihat apa yang